Damai Kristus beserta kita. Saudara-saudara, dalam pertemuan yang ketiga dan keempat dari bulan Kitab Suci Nasional 2025 ini, kita akan membaca dan merenungkan nubuat Maleaki. Nah, nabi yang kita kenal dengan nama Maleaki ini berkarya agak lama sesudah Bait Allah didirikan kembali. Nah, setelah orang Israel mendirikan kembali Bait Allah, mereka bersemangat menjalani hidup sebagai umat Allah. Mereka tekun beribadah, mereka memperhatikan perilaku mereka. Tetapi dalam perjalanan waktu, hidup keagamaan mereka merosot. Mereka tidak sungguh-sungguh menjalani kehidupan sebagai umat Allah, dan kemudian mereka tidak memperhatikan perilaku dan sikap mereka di hadapan Allah. Dalam situasi seperti ini, Nabi mengingatkan supaya orang Israel hidup benar di hadapan Allah. Di pertemuan yang ketiga, kita diajak untuk membaca dan merenungkan teguran Tuhan terhadap orang-orang Yehuda yang melakukan perkawinan campur. Kita akan melihat kitab Maleaki bab 2 ayat 10 sampai dengan 16. Nabi Maleaki harus menghadapi kemerosotan umat Allah. Dan salah satu bentuk kemerosotan yang paling hebat pada masa itu adalah perkawinan campur dengan bangsa-bangsa lain. Baik para pemuka, pemimpin mereka, maupun rakyat pada umumnya melakukan banyak perkawinan campur. Mereka memperistri perempuan-perempuan asing. Bahkan dalam situasi seperti ini ada laki-laki Yahudi yang sudah beristri itu menceraikan istrinya supaya dapat memperistri perempuan asing. Nah, bagaimana sikap Nabi Maleaki menghadapi situasi yang seperti ini? Di ayat 10 Nabi berkata begini, "Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah kita diciptakan oleh satu Allah? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain sehingga menajiskan perjanjian nenek moyang kita?" Nabi mengingatkan bahwa mereka semua memiliki Bapa yang sama, Bapa yang sudah menciptakan mereka. Dalam kitab Keluaran bab 4 dikatakan begini, ayat 22. "Maka engkau harus berkata kepada Fir'aun, beginilah firman Tuhan, Israel adalah anakku, anakku yang sulung." Jadi Allah menyebut Israel sebagai anaknya. Itu berarti Allah adalah Bapa mereka. Kemudian di kitab Ulangan bab 32 dikatakan begini, "Bukankah Ia Bapamu yang menciptakan kamu, yang menjadikan dan menegakkan kamu?" Lebih tegas disebutkan, Allah adalah yang menciptakan Israel, yang membuat mereka menjadi ada. Nah, karena mereka memiliki satu Bapa, dan dari satu Bapa itu mereka berasal, lebih tegasnya, karena mereka diciptakan oleh Allah yang sama, seharusnya mereka saling mengasihi. Tetapi yang terjadi malah justru
pengkhianatan. Mengapa kita berkhianat satu sama lain sehingga menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Menajiskan perjanjian. Orang Israel diangkat oleh Allah menjadi umat pilihannya dalam perjanjian Sinai. Pada masa itu, ya, mereka diangkat menjadi umat pilihan. Karena mereka sudah diangkat menjadi umat pilihan, selayaknya mereka hidup sebagai umat Allah, hidup dengan mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah, dan kehendak Allah itu dinyatakan di dalam hukum-hukumnya. Tetapi orang-orang Yehuda, umat Allah, tidak berlaku seperti itu. Mereka menajiskan perjanjian dengan cara bagaimana? Nah, ayat-ayat berikutnya akan menunjukkan bagaimana Israel sudah menajiskan perjanjian itu. Kemudian di ayat 11 dikatakan begini, Yehuda berkhianat, perbuatan yang menjijikkan dilakukan di Israel serta di Yerusalem, sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan ilah asing. Jadi orang Israel sudah menajiskan perjanjian itu dengan mengkhianati Allah. Nah, pengkhianatan itu dilakukan oleh orang dekat, pengkhianatan dilakukan oleh orang yang dikasihi. Musuh tidak akan berkhianat. Yang mengkhianati seseorang adalah orang dekatnya, orang yang dikasihinya. Nabi mengatakan, Israel, umat Allah, sudah berkhianat. Nah, pengkhianatan yang dilakukan oleh orang Israel itu, ya, merupakan hal yang menjijikkan. Nah, kalau kita melihat nubuat nabi-nabi, melihat apa yang disampaikan dalam perjanjian lama, hal yang menjijikkan itu berkaitan dengan perilaku, bukan dengan makanan atau hal yang lain. Nah, penyembahan berhala itu hal yang menjijikkan. Penindasan, pemerasan terhadap orang lain itu juga hal yang menjijikkan. Nah, kemudian bagaimana orang Yehuda itu berkhianat? Ada dua hal yang disebut di sini. Yang pertama, Yehuda menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan. Nah, ini pasti menyebut bait Allah, tempat kudus. Tempat kudus dinajiskan. Bagaimana tempat kudus bisa dinajiskan? Maka kita perlu mengingat begini, perkawinan campur yang dilakukan oleh orang-orang Yehuda itu membawa dampak dalam kehidupan keagamaan mereka. Perkawinan campur membuat orang Israel itu menyembah dewa-dewi. Orang asing didatangkan ke tanah mereka, lalu dewa-dewi, patung-patung berhala pun dibawa. Nah, kemudian mereka membawa patung berhala ke tempat kudus, ke bait Allah, menempatkannya di situ, dan kemudian mereka membakar kurban untuk ilah-ilah asing itu. Dengan cara seperti inilah orang-orang Yehuda sudah menajiskan tempat kudus. Nah, kemudian yang kedua, ini pengkhianatan yang dilakukan oleh orang Yehuda ini dilakukan berkaitan dengan perkawinan mereka. Mereka telah menjadi suami anak perempuan ilah asing. Anak perempuan ilah asing. Yang dimaksudkan perempuan-perempuan ini adalah perempuan asing, bukan orang Yehuda. Orang asing, orang bukan Yehuda, itu menyembah dewa-dewi. Orang tua mereka menyembah ilah mereka sendiri-sendiri. Karena mereka adalah anak penyembah ilah asing, maka mereka pun juga disebut di sini anak perempuan ilah asing.
Nah, ini juga merupakan pengkhianatan. Sekali lagi, perkawinan bukan hanya urusan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Di zaman kuno kita melihat orang Israel mempunyai kepercayaan sendiri, orang asing punya kepercayaan sendiri. Perkawinan dengan perempuan asing itu membahayakan iman orang Yehuda. Dan kalau begitu, Nabi berarti menyaksikan bagaimana laki-laki Yehuda memperistri perempuan asing yang menyembah ilah lain, ilah mereka sendiri, dan kemudian orang-orang Yehuda ikut menyembah ilah-ilah asing itu. Bahkan mengingat pengkhianatan yang pertama, mereka membawa ilah mereka ke Bait Allah dan kemudian menyembahnya di tempat yang dikasihi oleh Allah Israel itu. Nah, pengkhianatan jelas merupakan satu hal yang jahat. Tidak ada seorang pun yang rela dikhianati dan tidak ada yang mengatakan pengkhianatan itu baik. Pengkhianatan itu merupakan kejahatan yang serius. Nah, kemudian Nabi berkata begini di ayat 12. Kiranya Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Nabi berharap supaya Tuhan melenyapkan orang-orang yang sudah berkhianat dengan memperistri perempuan-perempuan asing itu. Loh, tapi mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nabi tidak peduli dengan itu. Persembahan kepada Tuhan tidak bisa menggantikan kesetiaan kepadanya. Bagaimana mungkin orang Yehuda mengkhianati Tuhan, setelah itu mempersembahkan kurban kepadanya? Tuhan tidak akan berkenan kepada hal yang seperti itu. Nah, kemudian orang-orang Yehuda itu mempersembahkan kurban. Dan kemudian Nabi berkata begini, inilah hal kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, karena Ia, ini Tuhan ya, tidak lagi berpaling kepada persembahan-persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tangan. Mereka berkhianat, memperistri perempuan asing, ikut menyembah ilah mereka, ilah asing. Tapi mereka juga mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan kemudian mereka nangis, meratap. Karena persembahan mereka tidak diterima oleh Tuhan. Lalu mereka bertanya, mengapa Tuhan tidak menerima persembahan kami? Kenapa Tuhan tidak memandang dan tidak berkenan kepada korban yang kami persembahkan? Nah, kemudian Nabi memberikan jawaban. Karena Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang telah kau khianati, padahal dialah teman hidupmu dan istri perjanjianmu. Kita melihat dengan jelas persembahan yang dipersembahkan oleh orang-orang Yehuda tidak diterima oleh Tuhan karena Tuhan melihat sendiri bagaimana orang-orang Yehuda sudah melakukan pengkhianatan, melakukan kejahatan kepada istri mereka. Nah, dikatakan di sini Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Nah, di sini kita melihat situasi yang sungguh-sungguh dihadapi oleh Nabi. Maksudnya, pada masa muda orang Yehuda berkeluarga. Laki-laki Yehuda memperistri perempuan dari bangsanya sendiri.
Tapi kemudian dalam perjalanan waktu mereka melihat, laki-laki yang sudah beristri ini melihat gejala, hal yang sering dan banyak dilakukan bahkan oleh para pemuka Yahudi. Nah, setelah menjalani hidup perkawinan sekian lama, mereka melihat ada pemuka Yahudi, ada orang-orang yang memperistri perempuan-perempuan dari bangsa asing. Nah, orang yang sudah beristri ini mengkhianati istrinya. Istri yang telah menemaninya sejak masa muda. Suami ini meninggalkan istrinya, menceraikan istrinya, supaya bisa memperistri perempuan asing. Ini pengkhianatan. Istri yang sudah menemaninya dari masa muda, sudah menjadi teman hidupmu, ditinggalkan, diceraikan, supaya bisa mendapatkan perempuan asing yang menurut mereka bisa jadi lebih menyenangkan. Dalam perkawinan di antara orang-orang Yahudi, perkawinan bukan hanya urusan laki-laki dan perempuan. Allah sendiri yang ada di balik perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan Yahudi. Allah mempersatukan mereka. Dan keyakinan ini kita bisa lihat dalam kitab Kejadian bab 2 dalam kisah penciptaan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Allah menyatukan mereka dalam ikatan perkawinan. Ketika ada seorang laki-laki Yahudi yang punya istri Yahudi, meninggalkan istrinya, kawin dengan perempuan asing, lalu menyembah dewa-dewi asing, maka sekaligus kita ketemu dua pengkhianatan. Mengkhianati istri dan juga mengkhianati Tuhan. Nah, pengkhianatan ini ditegaskan lagi di ayat 15. Bukankah dia yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Apa yang dikehendaki oleh yang esa itu? Keturunan umat Allah. Bukankah dia yang esa yang menjadikan mereka daging dan roh? Nabi mengingatkan setiap orang Israel adalah ciptaan Tuhan. Tuhan yang membuat mereka menjadi ada di dunia. Membuat daging mereka, memberikan roh kepada mereka, ya, supaya mereka menjadi hidup. Harus disadari bagaimanapun Tuhan adalah pencipta mereka. Nah, karena itu orang Israel harus memperhatikan apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh Allah. Apa itu? Keturunan umat Allah. Seorang laki-laki Yahudi menikah dengan seorang perempuan Yahudi. Dua-duanya adalah anggota umat Allah. Ketika mereka ada dalam ikatan perkawinan, lalu mereka melahirkan anak. Nah, ini adalah keturunan umat Allah. Mereka lah yang akan melanjutkan jati diri sebagai umat Allah. Tetapi ketika mereka melakukan perkawinan campur, maka anak yang dilahirkannya bukan umat Allah lagi. Karena itu, orang-orang Yehuda harus ingat, Allah yang menciptakan mereka menghendaki supaya mereka melakukan perkawinan dengan sesama anggota umat Allah, supaya mereka melanjutkan keturunan, supaya mereka melanjutkan jati diri sebagai umat Allah. Karena itu, Nabi berkata, jaga dirimu, jangan seorang pun berkhianat terhadap istri masa mudanya. Tegas, Nabi mengatakan, jaga diri, jangan sampai kamu mengkhianati istrimu, istri
yang adalah anggota umat Allah, yang menemani kamu sejak masa mudamu. Dan kemudian di ayat 16, Nabi menegaskan, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, dan juga orang yang berselubungkan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Tuhan membenci perceraian dan membenci orang yang berselubungkan kekerasan. Kalau mereka percaya jati diri mereka adalah umat Allah, mereka adalah umat pilihan Allah, mereka harus memperhatikan yang dikehendaki oleh Allah. Apa yang dibenci oleh Allah jangan sampai mereka lakukan. Allah membenci perceraian. Karena itu mereka pun diingatkan supaya tidak menceraikan istrinya. Nah, kemudian jagalah dirimu dan jangan berkhianat. Pengkhianatan dalam keluarga di masa itu dilakukan dengan cara menceraikan istri yang sudah menemaninya dari muda dan kemudian memperistri perempuan asing. Nah, saudara-saudara, dengan memperhatikan perikop ini kita bisa melihat Allah menghendaki umatnya melakukan perkawinan dengan sesama anggota umat Allah. Anggota umat Allah laki-laki dengan anggota umat Allah perempuan diikat oleh Tuhan dalam ikatan perkawinan dan mereka bertanggung jawab untuk menurunkan umat Allah, melahirkan keturunan umat Allah. Nah, kemudian kesetiaan kepada Tuhan diwujudkan dengan kesetiaan kepada keluarga. Kesetiaan kepada Tuhan, berbakti kepada Tuhan diwujudkan dengan memperhatikan keluarga, dengan memperhatikan istri, istri memperhatikan suami. Apa yang kita bisa pelajari dari peringatan yang disampaikan oleh Maleaki kepada orang-orang Yehuda yang kehidupan keagamaannya sedang merosot, khususnya dalam urusan perkawinan campur. Nah, kalau kita memperhatikan perikop, maka yang kita temukan pengkhianatan dilakukan oleh laki-laki, suami. Suami tidak setia kepada istrinya dan kemudian tidak setia kepada Allah. Nah, tentang kesetiaan dalam ikatan perkawinan, tentu saja ini bukan hanya urusan suami. Tidak hanya suami yang bisa berkhianat, perempuan atau istri pun dapat berkhianat. Nah, dalam perikop, dalam peringatan yang disampaikan oleh Maleaki, ini para suami, para istri diingatkan bahwa kehidupan mereka sebagai suami dan istri itu adalah karunia dari Tuhan. Suami adalah karunia untuk istri, istri adalah karunia untuk suami. Ketika orang percaya bahwa istri saya atau suami saya adalah pemberian karunia dari Tuhan, maka dia akan mengasihi suami atau istrinya sambil mengingat bahwa Allah adalah yang mempersatukan mereka dalam ikatan perkawinan. Perkawinan yang dijalani bukan hanya urusan seorang laki-laki dengan seorang perempuan, tetapi ada Allah yang ada di dalam kehidupan mereka. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa Allah sangat menghargai kesetiaan. Allah sendiri setia kepada umatnya walaupun umatnya tidak setia. Dalam perjalanan sejarah umat Allah, mereka berulang kali berlaku tidak setia. Tetapi Allah selalu setia kepada mereka. Umat Allah menyembah dewa-dewi. Umat Allah berlaku jahat kepada sesama. Ini jelas wujud ketidaksetiaan. Tetapi Allah tetap mengasihi
mereka. Nah, ketika seorang suami atau istri berlaku setia kepada pasangannya, ini berarti dia melakukan sesuatu, dia melakukan satu hal yang juga dilakukan oleh Allah. Dan ketika seorang melakukan kesetiaan, maka dia melakukan hal yang berkenan kepada Allah. Allah tersenyum melihat orang-orang yang berlaku setia. Kemudian dalam perjanjian baru, Tuhan mengingatkan, Tuhan Yesus memberikan peringatan bahwa laki-laki dan perempuan itu dipersatukan oleh Allah. Allah yang mengikat mereka dalam ikatan perkawinan. Yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Allah yang mempersatukan mereka. Yang menceraikan laki-laki dan perempuan yang sudah diikat oleh Allah itu melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepadanya. Perceraian itu adalah tindakan yang sesungguhnya memisahkan pasangan yang dipersatukan oleh Allah. Semoga firman Allah yang kita dengarkan menolong kita untuk hidup benar di hadapan Allah.